Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Bukan pra peradilan, apa sebenarnya yang mau dikejar? Ya, jadi Mbak Cindy, pra peradilan ini adalah hak, bisa digunakan, bisa juga tidak. Dan kami memilih untuk menggunakan hak itu. Nah, karena apa? Karena mengulur. Kalau jantan nggak usah gunakan hak itu. Karena yang kami persoalkan dalam permohonan pra peradilan ini bukan berkaitan, saya garis bawahi ya, bukan berkaitan dengan pokok perkara. Oke. Tetapi berkaitan dengan 4 hal. Hal pertama adalah untuk menguji bahwa tindakan penyidik Polda Metro Jaya melakukan penangkapan pada tanggal 19 Juni 2026, Astaga. kemudian juga melakukan penahanan, penggeledahan, itu tentu melanggar ketentuan hukum acara pidana kita yang baru maupun hukum acara pidana yang lama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kami minta juga supaya ada pernyataan dari pengadilan atau putusan pengadilan terkait dengan status pencekalan Mas Roy, ya kan? Karena selama ini setelah berkas perkara dilimpah kepada jaksa penuntut umum, pihak Polda tidak pernah memberikan kejelasan terkait dengan status pencekalan. Jadi jelas ya, ini permainan mereka biar Roy Suryo itu lama di sidang ya. Tapi nggak lama-lama banget ya. Paling sebulan langsung di sidang, habis itu rompi ya. Kira-kira gitu. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, saya mau dengar dari Rocky Gerung sendiri ya. Roy Suryo dia udah dapat MBG belum tuh? Karena dia masih anak SMA tuh. Oke. Ya, Yang kita pertengkarkan dalam 2 hari ini bukan lagi berkas perkara, betul. tapi gelagat dari perkara ini. Ya, betul. Berkasnya ada. Begitu ada istilah orang kuat, berkasnya pindah pada gelagat. Kira-kira kemana arahnya tuh? Jadi ngapain mempersoalkan lagi berkas itu? Ini aja sudah sentilan. Sudah kelihatan sekali Rocky Gerung ini memihak ke Pak Jokowi. Malu sendiri Roy Suryo. Dari awal memang kasus ini kasus tentang gelagat politik yang makin lama dia makin terpolar. Karena mana ujung dari kasus ini? Karena mana ujung dari kasus ini? Seandainya Pak Jokowi ijazahnya hilang. Anggaplah nggak ada ya? Kalau ijazahnya hilang, apakah otaknya juga hilang? Ya enggak dong. Itu yang mau diteliti oleh Tifa. Supaya tidak ada pembuktian bahwa otak orang itu hanya tergantung pada ijazahnya. Betul, betul. Semoga Roy Suryo ngerti ya maksudnya ya. Kan di balik kasus ini kita bertengkar, emang Pak Jokowi punya otak nggak tuh? Benar. Kalau dibuktikan secara sosiologi, secara psikologi bahwa Pak Jokowi berpikir runtut, reasoningnya bagus, Betul. kalkulasinya efektif, Betul. orang nggak akan persoalin. Betul. Mau punya ijazah, mau nggak punya ijazah. Malu sebenarnya mereka sini. Ada Ugroseno, harusnya malu. Harusnya malu teman-teman ya. Orang bertanya, orang kuatnya siapa? Kemarin kan bahas orang kuat. Saya buka Dibuka. misteri ini. Orang kuatnya di balik penangguhan penahanan Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Kaget semua kan? Tapi ketahuan dari raut wajahnya Pak Yakub. Makanya saya yakin ini orang kuat yang melakukan penahanan terhadap Roy Suryo adalah Pak Jokowi karena kasihan. Yang menghendaki mereka ditangguhkan adalah Joko Widodo. Malu kau Roy. Langsung disensor. Ini saya nggak bip ya. Ini disensor teman-teman. Di ya. dalam imajinasi. Bentar ya, saya lewati ya. Ini disensor sama ILC ya. Apa yang Rocky Gerung omongin setelah ngomongin orang kuat yaitu Jokowi.
Justru karena orang nggak tahu, saya bisa sok tahu. Ya, ini langsung disensor langsung dari videonya. Ini disensor nih. Disensor nih. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah. Betul. Nah, ini kita berbicara teman-teman ya, pemikiran dari Rocky Gerung ya. Dan kalau saya pribadi ya, saya merasa iya karena lihat dari raut wajah dari Pak Yakob Hasibuan ya, dan semua langsung kaget ya. Ini menurut saya masuk. Makanya kalau kemarin ya, mereka-mereka ini sebenarnya dikasihani sama Pak Jokowi. Apalagi waktu ditanya, kan kemarin Pak Jokowi juga klarifikasi waktu ditanya, Pak gimana pendapat Bapak terkait penangguhan penahanan yang dikabulkan oleh kejaksaan. Pak Jokowi kan ngomongnya santai, simple. Itu wewenang dari mereka. Ya sudah. Nggak ada tuh mau sakit-sakit hati Pak Jokowi. Nah itulah ya, itulah yang membuat saya ya saya yakin kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Bahkan di sini ya, Roy Suryo sendiri jujur saja ya, Roy Suryo di sini secara tidak langsung sudah melakukan pengakuan, mengaku kalah dan mengaku salah ya, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Yakob Hasibuan. Kita lihat. Pak Jokowi digugat dan dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Ya. Di gugatan PN Pusat tersebut kami menang. Gugatan Menang. tersebut gugur, tidak dapat diterima. Betul. 2023-2024. Pak Jokowi masih presiden. Bayangkan, seorang presiden digugat seperti itu dan diladenin secara hukum. Betul. Secara formil kami hadiri persidangan, kami ladenin sampai ada putusan.